Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, nama saya Yoyo Herawati SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Keluang, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada dua pengertian dalam dunia pendidikan, yaitu kata pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah proses mentransfer ilmu untuk kecakapan hidup anak. Sedangkan pendidikan adalah proses menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Karena pada dasarnya anak memiliki bakat, minat, dan keunikan masing-masing. Jadi pendidikan adalah proses menuntun, bukan menuntut. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau disebut juga merdeka batin, dan menjadi mandiri, yang disebut juga merdeka lahir, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mengenal modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mengenal modul 1.1, saya memiliki keyakinan bahwa yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Guru adalah pusat pembelajaran. Tugas guru adalah mentransfer ilmu. Keberhasilan seorang guru diukur dari kemampuannya dalam menjelaskan pelajaran. Kemudian yang kedua, sebelum ini saya meyakini bahwa penilaian hanya pada aspek kognitif. Saya sering merasa gagal dalam mengajar jika banyak murid saya yang mendapatkan nilai di bawah target atau di bawah KKM. Kemudian, sebelum saya mengenal modul 1.1 ini, keyakinan saya yang ketiga adalah belajar berkaitan dengan penghafalan materi. Jadi, murid harus hafal dengan materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian, yang keempat, proses belajar hanya ada di kelas. Jadi murid harus berada di kelas, duduk di bangku dengan tenang di dalam barisannya. Proses belajar yang kesannya menuntut ini membuat murid saya merasa terpaksa dalam belajar, tertekan, sehingga mereka tidak perhatian dengan pelajaran, mengantuk, bahkan bermalas-malasan. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah saya mulai memperhatikan kebutuhan murid-murid saya. Saya berusaha berada di tengah-tengah mereka. Saya berusaha untuk berdialog dengan murid untuk memahami kesulitan mereka dalam belajar. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah proses belajar menjadi berpusat pada murid. Mereka saya beri kesempatan seluas-luasnya untuk berinteraksi, berdiskusi, dan bekerja sama. Terkadang saya ajak murid-murid saya bermain game berbahasa Inggris ataupun mempelajari lagu berbahasa Inggris serta belajar di luar kelas supaya mereka tidak merasa bosan dalam belajar. Hingga usaha-usaha saya ini dapat menumbuhkan semangat murid untuk belajar. Mereka mulai berani untuk mengemukakan pendapatnya. Akhirnya, saya dapat melihat keceriaan pada wajah murid-murid saya. Demikianlah penjelasan saya
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.